Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai pengembangan media pembelajaran. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5 terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Ika Putri dengan teman-teman saya Niloh Putu Eka Ulandari, Niputu Wina Ulandini, dan juga I Gusti Ketetri Pramana Cynthia. Pengembangan media pembelajaran merupakan serangkaian proses atau serangkaian kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menghasilkan suatu media pembelajaran. Media pembelajaran yang beraneka ragam bisa dipergunakan dalam pembelajaran dengan mempertimbangkan berbagai fokus yang ada. Secara garis besar, pengembangan media pembelajaran dapat dibagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap perancangan, dan tahap yang kedua adalah tahap proses, dan tahap yang terakhir atau tahap ketiga adalah tahap evaluasi. Pada tahap perancangan media pembelajaran bisa dilakukan melalui 6 langkah. Langkah yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Langkah yang kedua yaitu merumuskan tujuan instruksional dan operasional yang khas. Langkah yang ketiga yaitu merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya tujuan. Langkah yang keempat yaitu mengembangkan alat pengukur keberhasilan. Langkah yang kelima yaitu menuliskan naskah media. Dan langkah yang keenam adalah mengadakan revisi dan tes. Pada langkah pertama, menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Kebutuhan dalam proses belajar mengajar adalah kesenjangan antara apa yang dibutuhkan siswa dan apa yang diharapkan oleh siswa. Setelah kita menganalisis apa yang dibutuhkan oleh siswa, maka kita juga perlu menganalisis karakteristik siswa tersebut, baik menyangkut kemampuan pengetahuan ataupun keterampilan yang telah dimiliki oleh siswa sebelumnya. Cara yang bisa kita lakukan yaitu melalui cara tes ataupun dengan cara lainnya. Langkah yang kedua yaitu merumuskan tujuan instruksional dengan operasional dan khas. Tujuan dapat memberikan arah tindakan yang akan kita lakukan. Dalam proses belajar mengajar, tujuan instruksional merupakan faktor yang sangat penting. Tujuan dapat memberikan arah kemana siswa akan pergi, bagaimana ia harus pergi ke sana, dan bagaimana ia tahu bahwa ia telah sampai di tempat tujuan tersebut. Untuk dapat merumuskan tujuan instruksional dengan baik, ada beberapa ketentuan yang harus diingat. Ketentuan pertama, tujuan instruksional harus berorientasi kepada siswa. Artinya, tujuan instruksional itu benar-benar harus menyatakan adanya perilaku siswa yang dapat dilakukan atau diperoleh setelah proses belajar mengajar dilakukan. Tujuan harus dinyatakan dengan kata kerja yang operasional. Artinya, kata kerja itu menunjukkan suatu perilaku atau perbuatan yang dapat diamati ataupun diukur. Langkah yang ketiga yaitu merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya tujuan. Penyusunan rumusan butir-butir materi adalah dilihat dari sub kemampuan atau keterampilan yang dijelaskan dalam tujuan khusus pembelajaran, sehingga materi yang disusun adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari proses belajar mengajar tersebut. Setelah daftar butir-butir materi dirinci, maka langkah selanjutnya adalah mengurutkan dari yang sederhana sampai dengan tingkat yang lebih rumit dan dari hal-hal yang konkret kepada hal-hal yang abstrak. Langkah yang keempat yaitu mengembangkan alat pengukur keberhasilan. Alat pengukur keberhasilan dikembangkan terlebih dahulu sebelum naskah program ditulis. Dan alat pengukur ini
harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dari materi-materi pembelajaran yang disajikan. Bentuk alat pengukurnya bisa dengan cara tes, pengamatan, penugasan, ataupun checklist perilaku. Misalkan kita akan menggunakan tes sebagai alat pengukurnya, maka siswa nantinya akan diminta untuk mengerjakan materi tes tersebut. Kemudian dilihat bagaimana hasilnya. Apakah siswa menunjukkan penguasaan materi yang baik atau tidak dari efek media yang digunakan. Langkah yang kelima yaitu menulis naskah media. Naskah media adalah bentuk penyajian materi pembelajaran melalui media rancang yang merupakan penjabaran dari pokok-pokok materi yang telah disusun secara baik seperti yang telah dijelaskan. Supaya materi pembelajaran itu dapat disampaikan melalui media, maka materi tersebut perlu dituangkan dalam tulisan atau gambar yang kita sebut dengan naskah program media. Naskah program media maksudnya adalah sebagai penuntun kita dalam memproduksi media tersebut. Dan langkah yang terakhir adalah mengadakan tes dan revisi. Penilaian media adalah kegiatan untuk menguji atau mengetahui tingkat efektivitas dan kesesuaian media yang dirancang dengan tujuan yang diharapkan dari program tersebut. Sesuai program media yang oleh pembuatnya dianggap baik, namun program tersebut tidak menarik atau sukar dipahami dan tidak merangsang proses belajar bagi siswa, maka program tersebut tentu saja tidak dikatakan baik. Dalam melakukan evaluasi terhadap media pembelajaran, pertanyaan pokok yang sering muncul adalah apa yang harus dievaluasi? Ini berarti setiap evaluator untuk melihat kembali fungsi dan prinsip penggunaan media. Dalam melakukan evaluasi terhadap media pembelajaran, aspek psikologis perlu dipertimbangkan. Sebab aspek psikologis inilah yang membuat orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niputu Wina Wulandini. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai produksi media pembelajaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari produksi media pembelajaran. Produksi media pembelajaran dibagi menjadi dua kata, yaitu produksi dan media pembelajaran. Yang pertama, produksi. Produksi yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menambah nilai guna suatu produk atau kita menciptakan suatu produk baru. Kemudian yang kedua itu ada media. Media pembelajaran. Media pembelajaran yaitu alat bantu yang kita gunakan dalam proses belajar mengajar. Jadi, produksi media pembelajaran yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk memproduksi barang atau media yang nantinya kita akan gunakan dalam proses belajar mengajar yang diharapkan mampu untuk menyampaikan materi. Baik, tahapan-tahapan dalam produksi media pembelajaran itu ada 3 tahap, yaitu tahap praproduksi, tahap produksi, dan tahap pasca produksi. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama itu ada tahap praproduksi. Nah, pada tahap praproduksi ini ada 2 hal yang dilakukan. Yang pertama itu kita akan merancang suatu media itu harus sesuai dengan kurikulum. Mengapa? Karena jika kita ingin membuat suatu media pembelajaran yang akan kita gunakan dalam membantu proses belajar mengajar, haruslah sesuai dengan materi atau kurikulum agar nantinya media pembelajaran itu dapat berfungsi dengan baik dan dapat menyampaikan isi materi tersebut dengan baik. Yang kedua itu ada pembuatan naskah. Nah, dalam tahap praproduksi ini kita pembuatan naskah. Pembuatan naskah ini dilakukan oleh orang yang dianggap mampu dalam menuliskan naskah. Nah, dalam pembuatan naskah ini dapat dikatakan sebagai gambaran awal dalam pembuatan media pembelajaran. Yang kedua, tahap kedua itu ada tahap produksi. Nah, pada tahap produksi ini ada 5 hal yang harus dilakukan. Yang pertama itu ada pembuatan tim produksi. Kemudian yang kedua itu ada rembak naskah. Yang ketiga itu ada pemilihan pemain atau casting. Yang keempat itu ada recording atau rekaman, dan yang kelima itu ada editing dan mixing. Yang pertama yaitu pembuatan tim. Jadi dalam pembuatan media pembelajaran tentunya kita membutuhkan orang-orang yang mau bekerja sama
untuk menyukseskan kita dalam pembuatan media pembelajaran tersebut. Orang-orang tersebut ada dari sutradaranya, kemudian editing, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada rembak naskah. Nah, pada tahap praproduksi sebelumnya kita sudah membuat naskah. Jadi pada rembak naskah ini kita akan merembak atau mengganti kiranya naskah mana yang tidak sesuai dengan isi dari materi yang akan kita gunakan dalam pembuatan media pembelajaran. Yang ketiga itu ada pemilihan pemain atau casting. Nah, pemilihan pemain ini dilakukan untuk memilih orang-orang yang nantinya memerankan dalam materi yang akan kita gunakan untuk media pembelajaran tersebut. Yang keempat itu ada recording. Jadi recording ini adalah kegiatan untuk merekam kegiatan yang dilakukan oleh para pemain tadi dalam pembuatan media pembelajaran. Jadi kita merekam apa yang dilakukan orang tersebut dalam menyampaikan materi dan lain sebagainya. Yang kelima itu ada editing dan mixing. Jadi setelah kita membuat media tersebut, tentunya kita harus mengedit bagian-bagian mana yang mungkin bisa diulang atau sudah bagus. Jadi jika misalkan harus diulang, kita harus mengulangnya, atau editing ini berfungsi untuk memperbaiki dari media tersebut, isi dari media tersebut. Yang ketiga itu ada tahap pasca produksi. Tahap pasca produksi ini ada dua yang harus dilakukan, yaitu ada preview dan membuat master. Preview yaitu kita menggabungkan dari media pembelajaran tersebut, lalu kita mengedit kembali apakah sudah sesuai dengan apa yang kita mau, atau mungkin ada beberapa bagian yang harus diulang. Jadi pada preview ini sangat penting untuk dilakukan. Yang kedua itu ada pembuatan master. Jadi pembuatan master ini bisa kita katakan tahap penyimpanan. Jadi setelah kita membuat media pembelajaran tersebut, setelah di recording dan lain sebagainya, kita harus menyimpannya dalam bentuk misalkan CD agar video tersebut awet dan tidak hilang. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Gusti Ketotri Pamana Cynthia. Saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat dalam pembuatan media pembelajaran. Mari kita uraikan dulu. Syarat-syarat dalam pembuatan media pembelajaran itu ada 3. Yang pertama ada syarat dari segi edukatif. Yang kedua ada syarat dari segi teknik. Yang terakhir ada syarat dari segi estetika. Baik, yang pertama dari syarat dari segi edukatif. Tentunya dalam pembuatan media pembelajaran haruslah sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Dan media pembelajaran tersebut dapat mendorong kreativitas siswa dalam menyelesaikan suatu masalah atau soal. Syarat dari segi teknik ada, yang pertama ada kebenaran. Nah, dalam pembuatan media pembelajaran tersebut haruslah sudah diuji kebenarannya. Yang kedua ada ketelitian. Dalam pembuatan media tersebut tidak boleh menimbulkan salah kaprah atau salah konsep atau melenceng dari materi yang diajarkan. Yang ketiga ada keawetan. Nah, media yang dibuat akan digunakan secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama. Nah, media tersebut diharapkan kuat dalam waktu lama. Yang selanjutnya ada keamanan. Media tersebut tidak boleh membahayakan keadaan siswa. Yang terakhir ada fleksibilitas. Media pembelajaran tidak menutup kemungkinan memuat 2 atau lebih materi. Yang terakhir ada syarat dari segi estetika. Nah, yang paling terpenting mampu menarik perhatian siswa agar fokus dalam pembelajaran dan tentu enak untuk dilihat. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niluh Putu Eka Wulandari, NIM 1811031152. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi media pembelajaran.
Evaluasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan suatu tolak ukur untuk memperoleh suatu kesimpulan. Fungsi utama evaluasi adalah menelaah suatu objek atau keadaan untuk mendapatkan informasi yang tepat sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Adapun tujuan dari evaluasi media pembelajaran itu sendiri adalah yang pertama, menentukan apakah media pembelajaran itu efektif. Yang kedua, menentukan apakah media pembelajaran itu dapat diperbaiki dan ditingkatkan. Yang ketiga, menetapkan apakah media itu cost efektif dilihat dari hasil belajar siswa. Yang keempat, memilih media pembelajaran yang sesuai untuk dipergunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Yang kelima, menentukan apakah isi pembelajaran sudah tepat disajikan dengan media itu. Yang keenam, menilai kemampuan guru menggunakan media pembelajaran tersebut. Yang ketujuh, mengetahui apakah media pembelajaran itu benar-benar memberikan hasil yang baik bagi siswa. Yang terakhir, mengetahui sikap siswa terhadap media pembelajaran tersebut. Ada dua macam penilaian yang dapat digunakan dalam mengevaluasi media pembelajaran, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif adalah suatu proses untuk mengumpulkan data tentang efektivitas dan efisien penggunaan media yang digunakan dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah kelanjutan dari evaluasi formatif, yaitu media yang telah diperbaiki dan disempurnakan, kemudian diteliti kembali apakah media tersebut layak digunakan atau tidak dalam situasi-situasi tertentu. Tahap-tahap evaluasi. Tahap evaluasi dibagi menjadi 3, yaitu evaluasi 1 lawan 1 atau one to one. Pada tahap ini dipilih 2 orang siswa untuk mewakili populasi target media yang dibuat. Media yang disajikan kepada siswa secara individual. Kedua orang yang dipilih tersebut, satu di antaranya memiliki kemampuan di bawah rata-rata dan satunya lagi memiliki kemampuan di atas rata-rata. Yang kedua, evaluasi kelompok kecil, small group evaluation. Pada tahap ini perlu dicobakan kepada 10-20 orang siswa yang dapat mewakili populasi target. Siswa yang dipilih tersebut hendaknya mewakili populasi. Usahakan siswa yang dipilih tersebut terdiri dari siswa yang kurang pandai, sedang, pandai, laki-laki, dan perempuan yang terdiri dari latar belakang yang berbeda. Yang terakhir, evaluasi lapangan. Evaluasi lapangan merupakan tahapan akhir dari evaluasi formatif. Untuk itu, diusahakan situasi yang digunakan mirip dengan situasi yang sebenarnya. Dalam pelaksanaannya, dipilih 30 orang siswa dari berbagai karakteristik yang meliputi tingkat kepandaian di kelas, latar belakang, jenis kelamin, usia, dan kemauan belajar. Baik, sekian presentasi dari kelompok saya akhiri dengan parame Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.